Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabarnya? Kembali lagi di channel saya Ladang Informasi bersama saya Edi Aprianto. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau cerita nih pengalaman pribadi saya yang baru saja saya alami, yaitu tentang BLT atau bantuan langsung tunai dari pemerintah sebesar 600.000 yang biasanya akan kita ambil di kantor pos atau di Bank BRI terdekat. Nah, yang saya mau ceritakan di sini adalah pengalaman saya yang tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut. Seperti apa pengalamannya? Simak terus ya. Nah, baiklah. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe di bawah. Jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Ladang Informasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang kurang mampu. Untuk apa? Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi pemerintah memutuskan untuk memberikan BLT tersebut kepada masyarakat kurang mampu. Dan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT tersebut, tentu saja itu ada syarat dan kriterianya, tidak untuk semua kalangan masyarakat. Masyarakat penerima BLT ini itu didasarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima, manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT itu dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Nah, untuk syarat lengkap untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT 600.000 dari pemerintah itu, yang pertama adalah calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT atau RW yang berada di desa. Yang kedua adalah calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau bansos lain dari pemerintah pusat, yang berarti calon penerima BLT dari dana desa tidak menerima program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut PKH, kartu sembako, paket sembako, bantuan pangan non tunai atau biasa disebut BPNT, hingga kartu prakerja. Yang selanjutnya adalah jika calon penerima memenuhi syarat tetapi tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu penduduk atau KTP, tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu, dengan syarat penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Dan yang terakhir adalah jika penerima sudah terdaftar dan valid, maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima, dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara, atau diambil langsung di kantor pos terdekat. Nah, yang mau saya ceritakan di sini adalah kemungkinan para masyarakat yang tidak menerima bantuan ini, yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima, banyak sekali faktornya. Contohnya dalam kasus saya. Nah, jadi dari awal itu RT di tempat saya telah meminta kepada saya fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Akan tetapi dari BLT yang pertama sampai sekarang tidak pernah istilahnya saya dapat, mau itu BLT, mau itu sembako, atau apapun saya tidak dapat. Nah, yang jadi permasalahannya bukan masalah saya tidak dapatnya ini. Akan tetapi beberapa hari yang lalu Pak RT kembali datang ke rumah saya dan ngomong pada saya bahwasanya biar saya coba sekali lagi, katanya, siapa tahu bisa dapat. Dan akhirnya beliau meminta fotokopi KTP, fotokopi KK, serta membawa KK asli dan KTP asli saya. Nah, setelah hari tersebut, besoknya Pak RT menghubungi saya. Beliau mengatakan bahwasanya terjadi masalah terhadap nomor induk kependudukan saya atau NIK saya. Nah, saya heran dong, kok ada masalah seperti ini. Dan akhirnya beliau meminta saya untuk menghadap ke kelurahan tempat saya tinggal dengan didampingi oleh beliau sebagai RT. Nah, setelah kami pergi ke sana untuk memverifikasi atau mengetahui lebih jelas apa yang terjadi dengan NIK saya,
Akhirnya kami pergi ke kantor lurah dan bertemu dengan staf kelurahan di daerah saya. Staf kelurahan tersebut mengatakan saya tidak bisa mengajukan untuk penerima bantuan langsung tunai atau BLT ini. Karena apa? Karena nomor induk kependudukan saya telah dipakai untuk penerima BPNT tadi, bantuan pangan non tunai itu. Nah, saya dan Pak RT bingung. Padahal saya dari awal tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Dan tiba-tiba, ya, ketika Pak RT coba untuk mengajukan permohonan penerima BLT, ternyata tidak bisa karena saya ternyata NIK saya dipergunakan untuk menerima manfaat lain, yaitu BPNT atau bantuan pangan non tunai tersebut. Tentu ini menjadi satu tanda tanya. Sementara saya tidak menerima, tetapi di data kelurahan saya adalah menerima. Dan akhirnya dicek oleh petugas kelurahan, dan ternyata NIK saya itu, NIK KTP dan KK saya itu dipergunakan oleh orang lain. Nah, ini masalahnya, sahabat. Ini masalahnya. Dan saat itu juga saya RT saya menelpon pendamping. Nah, saya juga nggak ngerti pendamping itu artinya apa. Yang jelas dia adalah orang dari Dinas Kependudukan Sipil atau Disduk Capil. Menelpon, ini kok bisa atas nama saya pribadi, atas nama Edi Aprianto kok bisa NIK-nya dipakai oleh orang lain untuk menerima bantuan, sementara saya sendiri tidak pernah menerima bantuan tersebut. Nah, jadi dijelaskan bahwasanya mereka tidak mengetahui hal tersebut dan mereka bilang bahwa itu kesalahan dari pemerintah pusat. Nah, dan saya heran juga, dan Pak RT-nya pun heran juga, kok bisa kesalahan dari pemerintah pusat? Karena sesungguhnya yang apabila kita mau mengurus untuk menerima bantuan, ya tentunya kita akan memberikan data pribadi kita, ya seperti saya tadi, saya diajukan untuk sebagai penerima BLT, maka diajukanlah dengan fotokopi KK dan KTP. Dan pertanyaannya, kenapa orang yang memakai data saya ini bisa menerima bantuan tersebut? Apakah pihak kelurahan atau pihak Disduk Capil tidak memeriksa hal tersebut dahulu, atau bagaimana, sih tidak tahu. Dan akhirnya kami menunggu Pak Lurah datang. Dan setelah Pak Lurah datang, maka segera Pak RT saya, beliau menjelaskan tentang masalah ini. Dan di situ lurahnya juga terkejut. Dia memanggil stafnya untuk mengecek kebenarannya. Dan setelah dicek di data inti atau di data pusat dari Dinas Kependudukan, bahwasanya saya adalah pemilik yang sah nomor NIK dan nomor KK yang telah dipergunakan untuk menerima bantuan tersebut. Sementara di data tertulisnya, nomor NIK saya dan nomor KK saya itu digunakan oleh orang lain dengan nama yang berbeda dan tidak tercantum alamatnya. Dan ini tentu menjadi pertanyaan yang besar sekali. Nah, pada akhirnya Pak Lurah ngomong kepada saya dan Pak RT bahwasanya beliau akan segera mengecek hal tersebut. Beliau akan mengecek hal tersebut, siapa yang mendatanya, siapa yang berurusan dengan orang-orang tersebut, bagaimana dia bisa menggunakan data saya untuk mendapatkan bantuan. Nah, itu urusannya nanti. Dan beliau mengatakan bahwasanya ini akan segera diluruskan. Nah, jadi begini sahabat ya. Jika kalian tidak mendapatkan bantuan apapun dari awal masa pandemi COVID ini, saya harap kalian segera mengeceknya di kantor kelurahan. Kalian boleh mengajukan ulang ataupun apapun itu, yang jelas kalian harus mengecek. Takutnya terjadi seperti kejadian saya. Sekarang bukan masalah sembako, beras atau apapun itu, ataupun duit sebesar 600.000 tersebut. Masalahnya hal ini adalah termasuk penipuan, karena dia telah memakai data orang lain untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dan hal ini juga termasuk pemalsuan dokumen kependudukan. Nah, apa itu dokumen kependudukan? Dokumen kependudukan itu ada bermacam-macam bentuknya. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan atau yang biasa kita sebut dengan NIK. Yang kedua adalah kartu keluarga atau KK. Yang ketiga kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL, akte atau surat nikah dan cerai, akte kelahiran ataupun kematian, akte pengesahan anak atau pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan suatu status kenegaraan. Nah, dan sudah jelas bahwasanya di sini NIK saya dipergunakan dan KK saya dipergunakan oleh orang lain untuk mendapatkan bantuan. Dan itu ada termasuk pemalsuan dokumen kependudukan.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyebutkan bahwa sanksi berat menanti bagi orang yang melakukan pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen kependudukan. Pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen kependudukan ini dapat dikenakan ancaman pidana. Ancaman pidana sesuai dengan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwasanya setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Ketentuan pidana pemalsuan kartu tanda penduduk elektronik dan dokumen kependudukan lainnya telah diatur dalam pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Aturan tersebut juga mengatur ketentuan pidana kepada pihak yang memerintah, memfasilitasi, melakukan manipulasi data kependudukan dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Dan apabila ada pihak-pihak yang secara sengaja atau tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan untuk kepentingan pribadi, tentu saja itu merupakan tindak pidana yang harus segera ditindaklanjuti. Dan dalam kasus saya ini, saya memutuskan untuk tidak menindaklanjutinya karena hukum. Karena buat saya yang penting data saya itu bersih. Ya, saya mau dapat bantuan atau tidak itu terserah. Karena alhamdulillah mungkin saya salah satu dari sekian banyak orang yang masih dapat bekerja di tengah pandemi Covid ini dan masih memiliki rezeki untuk kehidupan saya. Alhamdulillah sekali. Dan saya hanya berharap bahwasanya pihak kelurahan dapat segera meluruskannya agar data pribadi kependudukan saya tidak disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan pribadinya. Nah, sekali lagi bagi kawan-kawan, bagi sobat-sobat informan yang mengalami hal yang sama seperti saya, itu terserah bagaimana sahabat mau menanggapinya. Sahabat bisa seperti saya ataupun sahabat bisa menindaklanjutinya ke ranah hukum. Nah, sekianlah cerita dari saya tentang masalah penyalahgunaan nomor induk kependudukan untuk bantuan dari pemerintah di tengah wabah Covid ini. Semoga bermanfaat, semoga ada ilmu yang dapat sahabat ambil dari video ini. Saya Edi Aprianto, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.